Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama puja dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam yang kita tidak tahu apakah kita masih bisa memegang keimanan yang diberikan oleh Allah pada saat sekarang ini sampai pada akhir hidup kita. Kita sama-sama berdoa semoga kita tetap diberikan keimanan, tetap diberikan keistiqomahan dalam memeluk agama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak pula lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berusaha untuk mengemban amanah, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengenal agama kita seperti sekarang ini. Hadirin sedang jemaah subuh rahimakumullah. Pada bagian yang keempat ini kita coba bahas beberapa masalah masih tentang Al-Quran, ya. Awal dan akhir turunnya Al-Quran, ya. Kita sama-sama ketahui, ya, bahwa Al-Quran pertama sekali diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Walaupun di dalam beberapa keterangan ada perbedaan, ya. Ada yang berpendapat bahwa ayat yang pertama itu adalah surah Al-Mudaththir ayat 1-10. Namun ini dibantah atau dibantah oleh banyak sekali ulama, ya, bahwa Al-Mudaththir itu tidak pada turun pertama kali, tetapi Al-Mudaththir turun pertama kali setelah terjadi masa kevakuman turunnya ayat. Jadi sebelum masa kevakuman itu sudah pernah turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya. Ini diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dua-duanya sama diriwayatkan oleh hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Yang pertama diriwayatkan berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Aisyah, surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan pendapat yang kedua itu bersumber dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ya. Dalil ini dilemahkan oleh analisis para ulama. Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai 5 ayat itu saja. Ayat yang lainnya kalla innal insana la yatgha dan seterusnya itu diturunkan berbeda. Jadi tidak pada saat yang sama. Jadi Al-Alaq hanya diturunkan 5 ayat pertama. Ini yang menjadi ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Bagaimana prosesnya? Rasa-rasanya sudah berulang-ulang kali disampaikan di dalam biasanya dibahas di dalam bulan suci Ramadan pada saat nuzulul Quran. Nah, ini ayat inilah yang diturunkan pada 17 Ramadan itu, ya. Ayat ini yang diturunkan pada 17 Ramadan itu. Yang di Gua Hira. Kemudian ayat yang terakhir turun itu adalah surah Al-Baqarah ayat 281.
Ini berdasarkan atsar dari Ibnu Abbas. Kalau saya sebut atsar, harusnya kita sudah mengerti ya, karena kita sudah bahas dulu ulumul hadis, ilmu hadis ya. Atsar itu apa? Hadis itu apa? Sama ya. Masih digolongkan oleh para ulama sebagai hadis, tetapi ada perbedaannya. Berdasarkan atsar dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Ibnu Atiyah dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini ayat yang terakhir turun. Namun begitu, ada pendapat ulama yang lain, yang ini biasanya yang kita dapatkan kalau saya dulu belajarnya, mendapatkan bahwa ayat yang terakhir turun itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini, surah Al-Maidah ayat 3 ini diturunkan pada saat Rasulullah melakukan haji wada. Haji wada itu adalah 81 hari sebelum Rasulullah meninggal. Padahal setelah itu ada ayat yang lain yang turun, yaitu surah Al-Baqarah ayat 281 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Ini adalah ayat yang terakhir yang turun pada 7 hari sebelum Rasulullah wafat. Di dalam beberapa kitab, kalau kita membaca kitab-kitab, ada perbedaan pendapat ulama ini. Namun keterangan yang kuat menyebutkan adalah surah Al-Baqarah ayat 281 ini. Ini ada di dalam pembahasan ini ada di dalam Ibnu Katsir, kemudian juga ada di dalam tafsir yang lain-lain, ya. Ada di dalam tafsir yang lain, ya. Disebutkan bahwa perbedaan pendapat ini. Nah, beberapa ulama menyebutkan bahwa Al-Maidah ayat ke-3 ini adalah pernyataan yang menyatakan bahwa kelengkapan Al-Quran itu sudah lengkap. Kelengkapan Al-Quran artinya syariat itu sudah selesai dengan Rasulullah melakukan haji wada. Telah selesai melakukan haji wada, syariat yang diturunkan di dalam Al-Quran itu sudah selesai. Ini yang beberapa pendapat ulama menyebutkan seperti itu. Kemudian sejarah penulisan Al-Quran. Ini kita lebih banyak kepada melihat sejarah masa lalu. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan, bagaimana Al-Quran itu sampai pada bentuk yang seperti yang sekarang kita terima ini. Ini perlu kita pelajari sehingga kita mengenal Al-Quran yang ada sekarang ini perbedaannya apa dengan kitab-kitab yang lain. Pengumpulan di zaman Rasulullah itu ada dilakukan dengan 2 metode. Ini kita sudah ketahui bersama. Metode yang pertama adalah dengan cara penghafalan. Ini dilakukan oleh Nabi, Rasulullah dan seluruh para sahabat. Jadi pada para sahabat seluruhnya itu melakukan hal ini. Diterima wahyu, dihafal dan dihafal oleh Rasulullah, kemudian diajarkan kepada para sahabat menghafal. Kemudian metode yang kedua adalah dengan cara penulisan. Ini dilakukan oleh beberapa sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah. Yang masyhur itu ada 10 orang sahabat.
Ada 10 orang sahabat yang masyhur untuk menuliskan ayat-ayat tersebut, dituliskan di dalam pelepah kurma, di atas kulit-kulit dan di atas daun-daun, semuanya ditulis oleh para sahabat dan didiktekan oleh Rasulullah. Diperintah oleh Rasulullah untuk dituliskan. Nah, ini kita lihat perbedaannya antara kitab Al-Quran dengan kitab samawi yang lain. Kitab samawi yang lain itu pada saat diturunkan itu tidak ada proses penghafalan. Kemudian tidak ada proses penulisan di dalam kitab-kitab yang lain. Baik itu Taurat, baik itu Zabur, baik itu Injil. Karena diturunkan secara langsung dan secara keseluruhan, maka tidak ada proses untuk menghafal, tidak ada proses untuk menulis. Sehingga apa yang didapatkan oleh umat yang sekarang, baik umat Nasrani, baik itu kitab Taurat, ataupun kitab Zabur, ataupun kitab Injil, itu adalah hasil daripada tulisan ulang, hasil daripada mengingat-ingat orang-orang 300 tahun setelah itu. Ingat, Alkitab atau Injil itu mulai ditulis adalah 300 tahun setelah Nabi Isa wafat. Berbeda jauh. Kita bisa bayangkan 300 tahun itu sudah berapa generasi itu? Minimal 3 generasi atau 4 generasi. Jadi tidak ada ketersambungan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran pada waktu dia diturunkan disuruh hafal, dan pada waktu itu juga disuruh tulis. Kita akan lihat perbandingannya dengan kitab yang lain nanti. Pada mulai kapan dia ditulis, pada mulai kapan dia diperbaiki. Saking Rasulullah inginnya cepat hafal, maka beberapa kali Rasulullah itu sebelum Jibril selesai membacakan ayat, Rasulullah sudah berusaha untuk menghafal. Kenapa? Karena intensitas, karena keinginan Rasulullah untuk menghafal tersebut sangat besar sekali. Sehingga turunlah ayat ini. Ayat ini merupakan teguran dari Allah kepada Rasulullah. Jangan buru-buru, kata Allah. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Allah mengatakan, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah yang mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Ada rahasia yang tersembunyi di dalam ayat ini, adalah Allah menjamin bahwa hafalan Rasulullah itu adalah hafalan yang paling benar, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ayat yang kedua ini, ayat yang 17 ini. Ayat yang ke-17 ini mengatakan bahwa inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi tidak ada ayat yang terlupakan. Tidak ada ayat yang terlupakan oleh Rasulullah kalau tidak karena izin Allah. Kalau tidak karena izin Allah. Ini ada perbedaan kontroversi nanti pada waktu kita membahas nasakh dan mansukh, ya. Jadi ini harus kita yakini. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat berikutnya Allah mengatakan, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Nah, jadi Rasulullah menerima ayat itu berbeda dengan cara kita menerima. Kenapa? Karena ayat itu diturunkan oleh Allah beserta dengan pemahamannya. Jadi kalau Rasulullah menerima ayat dengan hatinya, lengkap dengan penjelasannya. Kenapa? Karena
Rasulullah menerima itu tidak mungkin diterima oleh akal manusia pada waktu itu. Karena banyak sekali ayat-ayat yang sulit dicerna pada saat itu. Sehingga Rasulullah diturunkan oleh Allah itu berikut dengan pengertian dan makna yang ada di dalam ayat tersebut. Kemudian proses pembukuan Al-Quran. Setelah Rasulullah wafat, setelah risalah komplit, maka Rasulullah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah digantikan oleh Abu Bakar. Dalam tarikh kita pelajari, digantikan oleh Abu Bakar. Kemudian pada tahun ke-12 Hijriah mulai terjadi pemberontakan. Pada tahun kedua daripada pemerintahan Abu Bakar, mulai memberontak Musailamah Al-Kadzab, yaitu orang yang murtad di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar mengirimkan pasukan, terjadilah perang Yamamah. Terjadi perang Yamamah. Di dalam perang Yamamah ini sekitar 70 orang hafiz meninggal. 70 orang penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian hal ini membuat hati Umar bin Khattab gundah gulana. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk diadakan satu tindakan atau cara, bagaimana caranya nanti jangan sampai penghafal Al-Quran ini pada meninggal semua. Tidak ada yang hafal Al-Quran lagi. Maka diusulkanlah Al-Quran itu dikumpulkan. Terjadi perdebatan, kita juga tahu dalam tarikh, terjadi perdebatan antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar. Umar ini adalah orang yang sangat hati-hati sekali. Mengatakan bahwa kenapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah enggak melakukan itu, maka aku tidak akan melakukan. Kemudian Umar memberikan penjelasan kepada Abu Bakar. Akhirnya Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima pendapat ini. Kemudian Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit juga pada saat itu menolak. Menolak untuk melakukan itu. Kenapa Rasulullah nggak pernah melakukan itu? Tapi setelah diberikan penjelasan, akhirnya Allah juga membukakan hati Zaid bin Sabit. Maka Zaid bin Sabit diberi amanah untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Karena Zaid bin Sabit adalah salah seorang sekretaris Rasulullah atau orang yang diperintah oleh Rasulullah untuk menuliskan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, yang diterima oleh Rasulullah. Kemudian setelah terkumpul, Al-Quran itu diambil dari seluruh orang yang punya catatan-catatan. Kemudian dicek hafalan orang-orang tersebut, kemudian diadu. Rasanya dulu saya pernah menyampaikan kriteria Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran ini. Minimal Zaid bin Sabit memasukkan ayat itu dalam catatan apabila terdapat dua sumber. Terdapat dua sumber. Minimal dua sumber. Minimal dua sumber, baik itu merupakan hafalan ataupun catatan. Kalau sama, maka itu dianggap benar. Maka setelah selesai semuanya, tertinggallah surat terakhir atau ayat terakhir dari surah At-Taubah. Ayat 128 kalau saya nggak salah. Yang hanya ada satu orang yang memiliki ayat tersebut atau orang yang menghafal ayat tersebut. Maka inilah yang menyebabkan terjadinya sedikit perbedaan antara jumlah ayat. Karena ada yang memasukkan dan ada yang tidak memasukkan. Tetapi setelah itu permasalahan ini selesai. Itu tetap dimasukkan. Nah, disimpan di rumah Abu Bakar. Kemudian setelah terkumpul, mushaf yang lengkap itu disimpan di rumah Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, disimpan oleh Umar bin Khattab.
setelah Umar bin Khattab meninggal disimpan oleh anak Umar bin Khattab atau istri dari Rasulullah, yaitu Hafsah binti Umar. Setelah pada zaman Utsman, Islam mulai melebar. Ya. Di zaman Umar, Islam berekspansi kemana-mana. Kemudian setelah Umar wafat, digantikan oleh Utsman, Islam mulai melebar kemana-mana. Nah, pada saat itulah mulai terjadi perbedaan. Ada orang yang membaca dengan berbagai macam cara, karena tergantung kepada dialeknya, tergantung kepada cara orang tersebut membaca. Yang harus kita pahami, Al-Quran yang diturunkan tidak sama seperti sekarang ini. Al-Quran yang sekarang ini ditulis dalam gaya bahasa atau khat sulus ya. Tapi Al-Quran dulu waktu diterima kemudian dituliskan oleh para sahabat itu memakai khat kufi. Kalau kita paham tulisan-tulisan Al-Quran atau tulisan-tulisan Arab atau kaligrafi, kita akan mengerti kufi itu yang seperti apa. Kufi itu yang garis tulisannya yang petak-petak, Pak. Yang seperti gaya tulisan petak-petak. Seperti itulah Al-Quran ditulis pertama dulu. Kemudian Hudzaifah bin Yaman mengusulkan penyatuan Al-Quran pada Khalifah Utsman bin Affan karena melihat perbedaan ini. Kita percepat saja. Kemudian Utsman membentuk tim. Ada 4, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As, Abdurrahman bin Haris bin Hisam. 3 diantaranya adalah orang Quraisy, kecuali Zaid bin Sabit, kaum Ansar. Zaid bin Sabit juga kaum Ansar, tapi bukan Quraisy. Ya. Kemudian setelah terbentuk, disatukan, ditulis ulang, dikopi 5. Enggak seperti zaman sekarang difotokopi, enggak, ditulis lagi. Dijadikan 5, kemudian disalin, kemudian masing-masing itu dikirimkan, 1 ada di Mekah, 1 di Syria, 1 di Basrah, Kufah, dan 1 lagi tertinggal di Madinah. Ya, ini yang disebut dengan Mushaf Al-Imam. Ya. Kemudian lembaran-lembaran yang lain itu dimusnahkan, kecuali yang asli yang disimpan oleh Hafsah, dikembalikan ke Hafsah. Yang lain itu semuanya dimusnahkan, merefers kepada yang 5 ini. Jadi semuanya yang lain dihilangkan, tinggallah yang 5 ini yang nanti akan ditulis oleh masing-masing orang. Kemudian penyebaran ke seluruh dunia berdasarkan Mushaf Utsman ini. Yang 5 yang dibikin oleh tim yang 5 ini, tim yang 4 ini. Ini adalah sejarah Al-Quran. Sampai di sini, maka Al-Quran itu sudah dalam bentuk buku. Tapi yang harus kita pahami, Al-Quran yang dalam bentuk buku itu bukan dalam bentuk buku yang seperti sekarang ini, tidak, tapi dalam bentuk kumpulan-kumpulan sudah disatukan. Nah, Al-Quran yang seperti ini tidak ditulis seperti yang ada sekarang. Itu masih dalam bentuk huruf kufi. Masih dalam bentuk huruf kufi, tanpa ada tanda titik, tanpa ada tanda fathah, kasrah, dhammah dan lain-lain. Bahkan ayat pun belum ada. Ya, bahkan ayat pun belum ada, hanya ditandai dengan titik. Ini yang harus kita pahami, bahwa ini hanya proses selesai pembundelan saja. Kemudian masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijriah sampai 60 Hijriah mulai diberi tanda titik merah di atas. Ya. Kalau fathah di atasnya diberi tanda titik, bukan garis, Pak, tapi titik tanda merah. Kemudian di depan huruf tersebut diberikan titik tanda merah, itu untuk menyatakan dhammah. Kemudian di bawahnya dikasih tanda titik merah juga, itu untuk kasrah. Itu baru pada tahun 40 sampai 60 Hijriah. Jadi tanda bacanya. Kenapa? Karena pada saat itu banyak orang yang membaca terbalik-balik antara fathah, kasrah dan dhammah. Karena nggak ada tanda. Maka diberikanlah tanda. Kemudian
pada tahun 65 sampai 68 Hijriah, masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, oleh Nasr bin Asim dan Yahya bin Yamar, maka Al-Quran itu mulai diberikan tanda titik. Pak, kalau huruf ba dengan ta kan kerangkanya sama ya. Ba, ta, sa. Kemudian apalagi ya. Kemudian jim, ha, kho. Sama kan bentuknya? Ain, ghain. Fa dengan qaf juga sama. Dulu itu nggak ada titiknya. Jadi ba, ta, sa sama. Nah, bayangkan bagaimana cara nggak susahnya bacanya gitu. Terbalik-balik. Tapi orang Arab mengerti bahwa ini bacanya ba, jangan dibaca ta. Tapi kalau kita kan nggak ngerti gitu. Nggak jelas kita. Nah, pada saat inilah 65 sampai 68 Hijriah baru diberi tanda titik. Baru diberi tanda titik untuk membedakan ba, ta, sa. Kemudian baru diberi tanda titik di awal dan di akhir ayat. Jadi kalau yang mushaf yang disusun dulu oleh tim 4 itu nggak ada tandanya sama sekali. Ayatnya nyambung saja terus. Ya. Nyambung saja terus. Nggak ada batasan ayat. Nah, pada 65 sampai 68 Hijriah inilah baru diberikan tanda titik dan diberikan tanda awal dan akhir ayat. Kemudian pada tahun 162 Hijriah, Imam Khalid bin Ahmad memulai dirubah ya. Tanda baca itu tadinya tanda titik supaya membedakan dengan titiknya batasa itu diganti fathah, kasrah dan dhammahnya ya. Jadi tanda baris, tanda coret atau tanda garis miring gitu ya. Tanda harakat yang seperti kita kenal sekarang ini. Jadi harakat yang kita kenal sekarang ini itu baru tahun 162 Hijriah. Kemudian mulai diberikan tanda panjang ya. Tanda madah ya. Ada yang mad tabi'i, ada mad jaiz, belum komplit yang sekarang. Tapi tanda panjang, ada yang tanda panjangnya asli dan ada tanda panjang yang wajib dan jaiz ya. Kemudian juga dibeli tanda syiddah yang dibaca tebal atau keras ya. Kemudian mulai dikasih juga tanda sukun, kapan berhentinya. Jadi kalau dulu nggak ada tanda sukun itu, ada orang mau berhenti ya bacanya fathah, kasrah, dhammah juga. Kalau orang tersebut tidak mengerti dari awal. Kemudian tahun 272 Hijriah pada dinasti Abbasiyah, Wazir Ibnu Muqlah merubah huruf kufi menjadi bentuk yang sekarang, khat sulus yang sekarang. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa Al-Quran pertama sekali ditulis oleh para sahabat itu dalam gaya style kufi. Sayang saya tidak membawa contoh kaligrafi atau bukunya. Tanda huruf kufi itu huruf yang petak-petak, ya, bentuknya seperti itu, banyak sudutnya. Nah, kemudian barulah ditulis dalam bentuk sulus seperti yang ada sekarang itu. Itu baru pada tahun 272 Hijriah. Kemudian Gubernur Hajjah bin Yusuf barulah mulai membagi ayat Al-Quran itu menjadi 30 juz. Kemudian diadakan tanda nisfu atau separuh juz ya, atau separuh ya. Kemudian diadakan tanda rubu, seperempat juz. Kan ada yang tanda-tanda yang kita tahu sekarang. Ada tanda juz di bawah garis. Kemudian ada tanda ain ya, rubu. Kemudian ada tanda nisfu yang merupakan separuh dari juz, kemudian ada yang seperempat dari juz. Nah, tanda-tanda seperti ini baru belakangan hari disampaikan. Nah, setelah itulah baru Al-Quran
menjadi bentuk seperti halnya yang kita pegang sekarang. Seperti halnya Al-Quran yang kita terima sekarang. Jadi ada satu proses. Tetapi yang harus kita pahami bahwa tidak terjadi perubahan ayat di dalam selama proses perubahan dan memberi tanda-tanda tadi. Yang ada hanyalah terjadi proses penambahan tanda baca dan penambahan tanda titik supaya memudahkan orang yang bukan orang Arab asli untuk membaca Al-Quran. Sehingga kita terima sekarang ini hampir semua tanda baca dan yang sudah lengkap, sehingga kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Bayangkan kalau kita Al-Quran itu tidak melalui proses ini, membaca Al-Quran itu antara ba dengan ta dengan ka, jim, ha, kho sama saja tanpa ada tanda, maka kita akan sangat sulit untuk membaca Al-Quran. Seperti halnya mudahnya kita membaca Al-Quran sekarang ini. Baiklah Bapak-bapak, ini dimuliakan oleh Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan subuh ini, karena waktu juga sudah bagian yang keempat ini, karena waktu juga sudah cukup siang. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Kenapa tidak didasarkan pada diturunkannya ayat? Baik. Kenapa tidak disusun sesuai dengan turunnya ayat? Karena ini adalah perintah dari Rasulullah. Perintah dari Allah melalui Rasulullah pada waktu satu ayat diturunkan, kemudian Rasulullah memanggil para sahabat, mengajarkan para sahabat terhadap ayat ini, menyuruh tulis. Pada saat itu Rasulullah juga mengatakan, letakkan ayat ini sebelum ayat A, sesudah ayat B. Jadi susunan yang ada sekarang ini adalah susunan yang seperti yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kenapa tidak disuruh atau tidak disusun sesuai dengan urutan kronologisnya? Karena itu adalah perintah Allah. Jadi susunan yang ada sekarang ini yang harus kita yakini adalah sama dengan susunan Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz dan yang ada di Baitul Izzah. Karena Jibril menurunkan kepada Rasulullah berikut dengan penempatan ayat ini di mana, penempatan ayat itu di mana. Itu sebabnya para sahabat menyusun Al-Quran tidak secara kronologis. Tentang rahasianya apa, kita sudah sempat bahas waktu itu, membandingkan antara ayat kronologis dan ayat yang sesuai dengan susunan Mushaf Utsmani ya. Kita lihat kemarin ada rahasia yang tersembunyi di situ ya. Ada rahasia tersembunyi di sana bahwa antara perbedaan antara Mushaf Utsmani yang ada sekarang dengan susunan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan secara kronologis. Cukup? Ya. Kita konteksnya kita pahami dulu. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Kalau dikatakan bid'ah, maka Al-Quran itu adalah bid'ah yang terbesar. Kalau pengertian bid'ah, rasanya kita sudah pernah membahas dulu apa bid'ah itu ya. Makanya saya berani menyampaikan ini, karena kita sudah bahas sebelumnya. Bid'ah itu adalah dalam hal ibadah atau syariah yang ma'tah. Kalau mengartikan bid'ah itu adalah sesuatu yang baru, maka Al-Quran ini adalah bid'ah yang terbesar. Salat tarawih itu adalah bid'ah yang besar yang lain. Kenapa? Di zaman Rasulullah nggak dilakukan. Al-Quran juga nggak dibukukan. Inilah yang menyebabkan Umar bin Khattab, Abu Bakar menolak.
tempat untuk dikumpulkan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan itu. Kalau kita mengartikan bid'ah itu adalah hanya sekedar sebagai sesuatu yang baru. Jadi apakah bid'ah tergantung Bapak mengartikan bid'ah apa. Bisa ya, bisa tidak. Baik, ada lagi? Kalau tidak, kita cukupkan. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita bicarakan pada subuh ini dapat membawa kita lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran. Akhirnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang benar datangnya dari Allah. Semua yang salah adalah karena kebodohan saya sebagai pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.